Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rifda Safrida. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari jurusan Teknik Sipil Angkatan 2021 dengan nomor induk 33362-110. Saya di sini akan menjelaskan tentang kinetika kimia. Sebelumnya, pasti kalian sudah mengenal apa itu kinetika kimia. Kinetika kimia adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mengkaji mengenai seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung. Dari berbagai jenis reaksi kimia yang telah dipelajari para ilmuwan, ada yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat atau reaksi berlangsung cepat, seperti reaksi pembakaran gas metana, dan di sisi lain ada pula reaksi yang berlangsung dalam waktu yang lama atau reaksi berlangsung lambat, seperti reaksi perkaratan atau korosi pada besi. Cepat lambatnya suatu reaksi kimia dapat dinyatakan dalam besaran laju reaksi. Nah, selanjutnya ada pembahasan laju reaksi nih. Nah, kawan-kawan semuanya, apa sih laju reaksi itu? Ada yang tahu atau tidak? Pembahasan selanjutnya yakni tentang laju reaksi. Pengertian dari laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, satuan laju reaksi adalah mol per detik. Kemudian, satuan konsentrasi apa sih yang digunakan untuk persamaan laju reaksi? Satuan konsentrasi molaritas digunakan dalam persamaan laju reaksi. Molaritas merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Molaritas biasanya dilambangkan dengan kurung siku atau biasa dibaca dengan konsentrasi. Nah, untuk mencari nilai molaritas digunakan rumus M sama dengan mol per V. Dan V di sini adalah volume yang merupakan satuannya liter, atau jika diketahuinya gram itu menggunakan M sama dengan gram per mr dikali 1000 per V, dan V di sini menggunakan satuan mililiter. Persamaan dari laju reaksi adalah sebagai berikut. Misal, di sini ada reaksi A plus B menghasilkan C plus D. Masing-masing bentuknya gas. Dan A plus B merupakan reaktan, sedangkan reaksi C plus D merupakan produk. Kemudian, kita misalkan koefisiennya menjadi P, Q, R, dan S. Kemudian, kita akan mencari laju rata-ratanya. Laju rata-ratanya kemudian kita akan menghitung laju rata-rata atau laju rata-rata pada senyawa. Kita akan memulainya dengan laju A. Laju A merupakan reaktan. Reaktan artinya dia konsentrasinya akan berkurang. Maka dapat ditulis dengan rumus min delta konsentrasi A per delta T yang mempunyai arti pengurangan konsentrasi A per satuan waktu. Kemudian ada laju B. Laju B sama dengan delta konsentrasi B per delta T. Delta T artinya pengurangan konsentrasi B per satuan waktu. Selanjutnya ada laju pada C. C merupakan produk, maka
konsentrasi tersebut akan mengalami pertambahan konsentrasi. Dapat ditulis dalam rumus delta konsentrasi C per delta T, yang artinya penambahan konsentrasi C per satuan waktu. Kemudian yang terakhir ada laju pada D. Dapat ditulis menggunakan rumus delta D per delta T, yang mempunyai arti pertambahan konsentrasi B per satuan waktu. Jadi, tanda positif dan negatif di sini hanya menunjukkan apakah senyawa itu bertambah atau berkurang konsentrasinya. Kemudian, apakah ada hubungan antara senyawa A dengan senyawa-senyawa lainnya? Ada ya teman-teman, karena perbandingan senyawa sama dengan perbandingan koefisien. Jadi, tanda positif dan negatif di sini hanya menunjukkan apakah senyawa itu bertambah atau berkurang konsentrasinya. Kemudian, apakah ada hubungan antara senyawa A dengan senyawa-senyawa lainnya? Ada ya teman-teman, karena perbandingan senyawa sama dengan perbandingan koefisiennya. Karena tadi koefisiennya adalah P, Q, R, dan S, maka artinya laju A banding laju B banding laju C banding laju D sama dengan P banding Q banding R banding S. Misal, jika salah satu koefisien laju reaksi diketahui, maka laju reaksi pada senyawa lainnya bisa kita cari dengan rumus laju reaksi ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali laju reaksi diketahui. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang laju reaksi antara lain pemakaian bensin pada kendaraan bermotor, pagar besi yang berkarat, pelapukan pada kayu, dan ledakan kembang api. Laju sendiri memiliki kaitan dengan waktu. Apabila waktu yang dibutuhkan itu singkat, maka lajunya besar. Sebaliknya nih, kalau yang dibutuhkan itu panjang, maka laju tersebut kecil. Artinya, laju berbanding terbalik dengan waktu. Contoh reaksi yang berlangsung dengan laju cepat adalah ledakan kembang api. Sedangkan contoh reaksi yang berlangsung dengan laju lambat adalah pelapukan pada kayu dan proses pembentukan karat pada besi atau korosi. Nah, kawan-kawan semuanya, apa sih laju reaksi itu? Ada yang tahu atau tidak? Pembahasan selanjutnya yakni tentang laju reaksi. Pengertian dari laju reaksi adalah perubahan konsentrasi, reaktan, atau produk persatuan waktu. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi produk persatuan waktu. Nah, satuan laju reaksi adalah mol per detik. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi ternyata bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Faktor-faktor tersebut dapat mempercepat laju reaksi atau malah memperlambat laju reaksi. Faktor-faktor tersebut antara lain suhu, konsentrasi, katalisator, dan luas permukaan sentuh. Nah, kita akan bahas semuanya ya teman-teman. Yang pertama ada konsentrasi. Larutan yang pekat
mempunyai konsentrasi yang besar dibandingkan dengan larutan yang encer. Dengan kata lain, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan. Ini berakibat tumbukan antar molekul, intensitasnya makin sering terjadi dan reaksinya berlangsung semakin cepat. Kemudian yang kedua ada luas permukaan sentuh. Luas permukaan sentuh. Jika ada percampuran reaktan yang terdiri dari dua fasa atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Nah, padatan yang bentukannya serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Maka berlakulah bahwa semakin besar luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Kemudian yang ketiga ada suhu. Suhu, reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat terjadi. Contoh paling mudahnya yaitu ketika kamu membeli daging sapi potongan. Selanjutnya ada katalis. Katalis bekerja untuk meningkatkan laju reaksi dengan mengubah mekanisme fisik normal reaksi menjadi proses baru yang membutuhkan lebih sedikit energi aktivitasi. Ini berarti bahwa pada suhu tertentu lebih banyak molekul yang akan memiliki energi aktifnya yang lebih rendah dan akan bereaksi. Katalis mencapai kondisi ini dalam berbagai cara, meskipun salah satu prosesnya adalah katalis bertindak sebagai permukaan di mana spesies kimia diserap dan ditahan dalam posisi yang menguntungkan untuk reaksi selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat reaktan. Laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Biasanya senyawa ionik bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalen. Reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam larutan air. Misalnya, AgCl diendapkan setelah larutan AgNO3 ditambahkan ke larutan NaCl. Reaksi ini hanya melibatkan pertukaran ion dan proses ini terjadi dengan sangat cepat. Sedangkan reaksi antara senyawa kovalen berlangsung secara lambat karena membutuhkan energi untuk memutuskan ikatan yang ada. Hukum laju reaksi dapat digunakan untuk menghitung laju suatu reaksi melalui data konstanta laju reaksi dan konsentrasi reaktan. Hukum laju reaksi juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi reaktan setiap saat selama reaksi kimia berlangsung. Sekian penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.